Selamat pagi Bu Gebi dan teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok McLaren yang beranggotakan saya, Agung, Obelix, Vina, dan Daryl akan mempresentasikan ketiga teori yaitu Dramatism Theory, Narrative Paradigm, dan Speech Act Theory. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan teori dramatisme oleh saya, Agung. Selanjutnya teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori-teori berikutnya. Adapun studi kasus dan contoh-contoh pada penjelasan teori, kami mengambilnya dari cerita pada penjelasan bab 19 dramatism dari buku Introducing Communication Theory Analysis and Application karangan Richard West and Lynn H. Turner. Pengertian dari teori dramatism. Teori dramatisme untuk pertama kalinya dicetuskan oleh Kenneth Burke. Teori ini mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai sebuah drama. Fokus dramatisme ditujukan pada tindakan yang dilakukan oleh berbagai pemain. Sebagaimana pada drama, tindakan dalam hidup merupakan inti dari pengungkapan motif manusia. Dramatisme memberi kita suatu metode yang cocok untuk menangani tindakan komunikasi di antara teks, yaitu bagaimana pandangan audiens yang berhubungan dengan apa yang dia pelajari tentang aktor, apa motif tindakan oleh aktor, tindakan batin dalam teks, bagaimana audiens itu sendiri, identitas audiens. Selanjutnya, drama sebagai metafora kehidupan. Menurut Burke, drama merupakan metafora kehidupan, di mana drama itu mencakup rentang kehidupan manusia yang luas, pengalaman hidup manusia, hubungan manusia, interaksi, dan dialog. Drama mengikuti jenis atau genre, komedi, musikal, melodrama, dan lain-lain, sehingga bahasa menyesuaikan atas genre tersebut. Drama juga ditujukan kepada penonton, audiens, maka drama bersifat retoris. Dramatisme mempelajari cara-cara di mana penggunaan bahasa berhubungan dengan khalayak. Sekilas teori at glance, dramatism. Sekilas teori ini akan menuntun kita kepada penjelasan berikutnya. Dan ada 3 hal pokok dalam bahasan ini, yaitu teori Burke ini membandingkan kehidupan dengan drama dan menyatakan bahwa seperti dalam karya teater, hidup membutuhkan aktor, adegan, aksi, beberapa cara untuk melakukan aksi dan tujuan. Teori ini menganalisis motif pembicara, mengidentifikasi dan memeriksa elemen-elemennya. Burke percaya rasa bersalah adalah motif utama bagi pembicara, dan dramatisme menunjukkan bahwa retorika paling berhasil ketika mereka menyediakan sarana untuk menghilangkan rasa bersalah kepada pendengarnya. Asumsi-asumsi teori dramatisme. Terdapat 3 asumsi dalam teori dramatisme ini, yaitu asumsi pertama, manusia adalah hewan yang menggunakan simbol. Contoh, dalam cerita pada kasus teori ini, di mana Carl memenuhi daganya dan kebiasaannya dengan minum kopi. Ini bentuk kebutuhan hewani, dan setelah membaca berita pagi, Carl menyebut dengan ungkapan atau simbol sebagai munafik dalam hal tindakan Evan Spector. Asumsi kedua, bahasa dan simbol membentuk sistem yang sangat penting bagi manusia. Contoh, ketika Carl memberitahu Max bahwa Spector adalah seorang munafik, dia memilih simbol yang ingin dia gunakan, pendapat dan pemikirannya dibentuk dengan mendengar dirinya sendiri, motif tertentu, menggunakan simbol munafik tersebut. Akan tetapi, ketika bahasa pada suatu budaya tidak memiliki simbol untuk motif tertentu, penutur bahasa tersebut kemungkinan tidak memiliki motif. Asumsi ketiga, manusia membuat pilihan atau kehendak bebas. Contoh, dalam cerita kasus pada teori ini, ketika Carl membaca tentang Evan Spector, Carl membentuk pendapatnya tentang perilaku Spector melalui kehendak bebasnya sendiri. Dramatisme sebagai retorika baru. Jika dalam retorika lama, teori berpusat pada gagasan retorika, yang oleh Aristoteles disebut sebagai sarana persuasi yang tersedia. Artinya, seorang pembicara yang tertarik untuk meyakinkan pendengarnya harus mempertimbangkan 3 bukti retoris: logika, logos, emosi, pathos, dan etika atau kredibilitas, ethos. Karena audiens merupakan kunci persuasi yang efektif, maka mempersyaratkan atau memberi kesempatan kepada audiens untuk mengisi bagian yang hilang, kosong dari pidato persuasi. Dalam retorika baru, Burke mengusulkan retorika baru di mana gagasan utamanya adalah identifikasi.
Konsep Burke ini pada dasarnya bukan menggantikan konsep Aristoteles, perihal retorika yang berpusat pada persuasi, tetapi melengkapinya dengan identifikasi. Identifikasi dan substansi. Substansi merupakan sifat umum dari sesuatu, dan Burke mengatakan bahwa substansi dapat dijelaskan pada diri seseorang, seperti data demografi, usia, latar belakang, bakat, pekerjaan, dan berbagai informasi lainnya. Identifikasi merupakan kesamaan substansi antara dua orang. Pembagian division merupakan tidak terdapatnya atau terjadi kesamaan substansi antara dua orang. Di sini Burke juga menekankan terjadi ambigu substansi antara dua orang. Individu-individu bisa memiliki substansi yang sama, tapi mereka tetap unik sehingga mereka bisa bersatu dan berpisah. Untuk menjembatani hal itu, dikenal proses konsubstansiasi, consubstantiation, yakni meningkatkan identifikasi atau kesamaan substansi mereka. Aplikasi teori dramatisme, pentat. Burke menciptakan metode penerapan teorinya ke arah pemahaman aktivitas simbolik, yakni metode pentat, karena terdiri dari 5 poin untuk menganalisis teks simbolik seperti pidato atau artikel. Pentat berfungsi untuk membantu menentukan mengapa seorang pembicara memilih strategi retoris tertentu untuk mengidentifikasi audiens. Kelima poin yang membentuk pentat meliputi tindakan, adegan, agen, agensi, dan tujuan. Namun selanjutnya bertambah satu, yakni sikap, attitude, sehingga disebut sebagai heksat, seperti pada gambar berikut. Pada gambar terlihat kelima elemen-elemen tersebut yang kemudian pada agen ditambahkan elemen baru, yakni sikap, attitude. Aplikasi teori dramatisme pentat dalam studi kasus kami sebagai berikut. Tindakan merupakan apa yang dilakukan oleh seseorang. Dalam studi kasus pada teori ini, tindakan Evan Spector yang terdapat pada suatu kegiatan prostitusi. Adegan merupakan konteks, kondisi, dan situasi seputar tindakan tersebut. Dalam studi kasus pada teori ini, adegan Spector melakukan tindakan tersebut mencakup periode waktu di mana Amerika dikecam karena korupsi dan kemunafikan, kondisi dan situasi Amerika saat itu. Agen merupakan orang atau beberapa orang yang melakukan tindakan tersebut. Dalam studi kasus pada teori Evan Spector sebagai agen. Namun jika kita membahas pandangan Karl tentang Spector, maka Karl sebagai agen. Agensi merupakan cara yang digunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan tersebut. Bentuk-bentuk agensi dapat berupa pesan strategis, mendongeng, permintaan maaf, pidato, dan sebagainya. Dalam studi kasus pada teori, Evan Spector bentuk agensinya menyertakan justifikasi alasan atas tindakan dia buat. Tujuan merupakan sasaran yang diinginkan oleh agen untuk tindakan tersebut. Mengapa tindakan tersebut dilakukan? Dalam studi kasus pada teori, tujuan Evan Spector tidak jelas tanpa memberikan alasan. Namun Karl percaya Spector melakukannya karena dia lemah. Sikap merupakan tambahan selanjutnya untuk pentat, yakni cara di mana agen tersebut memposisikan dirinya sendiri atau dirinya relatif terhadap orang lain. Dalam studi kasus pada teori, Karl menganggap Spector bersikap superior, merasa diri di atas hukum. Rasa bersalah dan penebusan. Jika kita kembali pada teori sekilas sebelumnya, Burke percaya bahwa rasa bersalah merupakan motif utama bagi pembicara, dan dramatisme menunjukkan bahwa retorika paling berhasil ketika terdapat sarana untuk menghilangkan rasa bersalah kepada pendengarnya, audiens. Rasa bersalah, guilt, merupakan ketegangan, rasa malu, jijik, atau perasaan tidak menyenangkan lainnya. Dan rasa bersalah merupakan motif dari setiap tindakan. Rasa bersalah dan penebusan mendasari konsep simbolisasi. Rasa bersalah dan penebusan ini merupakan konsistensi dari masalah identifikasi dan substansi. Proses meredakan atau mengurangi rasa bersalah ini diekspresikan dengan siklus Burke yang terdiri atas 4 pola yang dapat diprediksi, yakni tatanan, hierarki, merupakan peringkat yang ada di masyarakat karena kemampuan bahasa kita. Contoh, kita sering mengatakan si kaya, si miskin, si munafik, si sombong, si low profile, dan lain-lain. Kita sering merasa bersalah atas posisi sosial seperti itu. Negasi, negatif, penolakan atau resistensi atas tempat seseorang dalam tatanan sosial. Contoh, kita menolak dicap sebagai si sombong, menolak disebut sebagai si munafik,
Pengorbanan victimage merupakan cara kita mencoba membersihkan rasa bersalah yang kita rasakan sebagai bagian dari manusia. Terdapat dua cara, yakni pertama, penyiksaan diri, mortification, di mana kita menyalahkan diri sendiri, minta maaf, diam atau mengundurkan diri bagi pejabat publik. Kedua, mengkambing hitamkan, scapegoating, di mana kita menyalahkan orang lain atau situasi atas apa yang kita lakukan. Penebusan, redemption, merupakan penolakan terhadap kondisi yang terjadi, perilaku yang salah, dan kembali kepada tatanan yang baru. Contoh, bertobat, kembali ke jalan yang benar. Rasio dramatistik. Rasio dramatistik merupakan proporsi salah satu elemen dari pentat relatif terhadap elemen lain. Dengan menganalisis dua elemen pada pentat dan melihat hubungan antar keduanya, kemudian kita mengetahui elemen yang dominan dibandingkan dengan yang lain, dan mendapatkan situasi atau sudut pandangnya. Contoh, dalam kasus tertentu terjadi hal-hal seperti berikut. Mengapa seseorang dari suku Jawa yang dikenal dengan suara lembut, halus, dan ramah, akan tapi mampu melakukan kekerasan dan membunuh? Mengapa seorang guru pendidik yang telah dianggap sebagai orang tua mampu melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya yang masih kecil? Narrative paradigm ini akan dijelaskan oleh saya, Bergson Yanto, dan teman saya, Vina Maulida Putri. Introduction. Paradigma naratif merupakan konsep dalam teori komunikasi yang dikembangkan oleh Walter Fisher. Konsep tersebut diadopsi dari bentuk komunikasi tertua bercerita. Ia juga menyatakan bahwa semua komunikasi yang bermakna itu dalam bentuk pendongeng. Pengalaman masa lalu orang memengaruhi kebutuhan kita akan komunikasi dan juga mendasarkan perilaku kita. Dengan demikian, paradigma naratif sangat membantu dalam menganalisis hakikat komunikasi manusia. Patik communication. Nama komunikasi patik. Komunikasi patik yang ditujukan untuk memelihara hubungan daripada menyampaikan informasi atau mengatakan sesuatu yang baru. Nah, komunikasi patik ini juga ditujukan untuk memelihara hubungan daripada menyampaikan informasi atau mengatakan sesuatu yang baru atau membangun koneksi. Komunikasi ini juga yang terutama bersifat sosial. Komunikasi dirancang untuk membuka saluran komunikasi daripada mengkomunikasikan sesuatu tentang dunia luar. Nah, di sini adalah contoh interaksi sehari-hari seperti halo dan apa kabar. Komunikasi batik lebih populer dikenal sebagai obrolan ringan, menggunakan bahasa non-referensial untuk berbagi perasaan atau membangun suasana bersosialisasi daripada untuk mengkomunikasikan informasi atau ide, seperti contoh yang tadi ini. Rumus komunikasi batik yang diritualkan umumnya dimaksudkan untuk menarik perhatian pendengar atau memperpanjang komunikasi. Juga dikenal sebagai pidato batik, komuni batik, bahasa batik, token sosial, dan chit-chat. Ini adalah 5 asumsi of the narrative paradigm. Nah, pertama, orang pada dasarnya adalah pendongeng. Kedua, kami membuat keputusan atas dasar alasan yang baik, yang bervariasi tergantung pada suatu situasi komunikasi, media, dan genre. Sejarah biografi, budaya menentukan apa yang kita anggap sebagai alasan yang baik. Rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi dan kesetiaan cerita kita, atau reliabilitas cerita kita. Dunia adalah sekumpulan cerita yang kita pilih, dan dengan demikian terus-menerus menciptakan kembali kehidupan kita. Berikut ini adalah contoh kasus dari asumsi Fisher di kehidupan sehari-hari. Terjadi perceraian antara wanita A dengan seorang artis lelaki B. Wanita A bercerita kepada netizen bahwa alasan ia menceraikan artis B itu karena diduga ada orang ketiga di antara mereka. Sedangkan artis lelaki B juga tidak mau kalah dari wanita A. Dia bercerita kepada netizen bahwa sebenarnya mereka tidak pernah menikah secara sah. B juga mengatakan bahwa si A rela dinikahi secara tidak sah karena wanita A ini hanya terobsesi menjadi seorang artis. Ia hanya ingin menunjang popularitas di atas nama artis B. Jika kita kaitkan dengan asumsi Fisher, next. Yang pertama itu adalah orang pada dasarnya adalah pendongeng.
Paradigma naratif mengasumsikan bahwa karakteristik alami pada manusia berakar pada cerita dan bercerita. Cerita yang kita dengar, kita lihat, secara tidak langsung akan menggerakkan kita dan membentuk dasar kepercayaan serta aksi kita. Misal, dalam kasus perceraian yang terjadi, di mana satu kandidat dengan kandidat-kandidat lainnya berbeda dalam bercerita. Wanita A lebih menjelaskan alasan ia ingin mengakhiri hubungan dengan artis B, sedangkan artis B memilih untuk menceritakan hal lain di mana dia dan wanita A tidak menikah secara sah, dan wanita A ingin menikah dengannya hanya karena ingin memperoleh popularitas. Asumsi yang kedua, kami membuat keputusan atas dasar alasan yang baik, yang bervariasi tergantung pada situasi komunikasi, media, dan genre. Filosofis, teknis, retoris, atau artistik. Asumsi kedua ini mengungkapkan bahwa orang-orang membuat keputusan mengenai cerita yang diterima dan yang ditolak dengan dasar cerita yang cukup masuk akal bagi mereka atau karena alasan yang baik. Ketika kita membaca atau melihat kasus dari dua orang tersebut yang tentunya berbeda, kita akan memilih salah satu di antara keduanya, mana yang kita anggap benar di antara keduanya. Setiap individu tentu akan mempercayai dan membenarkan cerita yang berbeda-beda, tergantung oleh logika naratif setiap individu. Terlihat bahwa cerita mereka ini saling berlawanan satu sama lain. Mereka saling melindungi diri sendiri dengan menceritakan cerita mereka masing-masing. Jadi, kita akan memilih cerita siapa yang kita anggap benar, apakah cerita A atau artis B. Sejarah, biografi, budaya menentukan apa yang kita anggap sebagai alasan yang baik. Asumsi ini melibatkan hal yang secara spesifik mempengaruhi pilihan orang-orang dan menyediakan alasan yang baik untuk mereka. Banyak orang dipengaruhi oleh konteks di mana mereka berada, tergantung individu yang menilai seperti apa. Misal, ketika kita menyoroti karakteristik artis B yang suka bermain perempuan, maka kita dapat menilai bahwa cerita wanita A ini memang benar adanya. Dan ketika kita menyoroti karakteristik wanita A, sebenarnya kenapa sih dia ini tetap ingin menikah secara tidak sah dengan artis B? Apakah ada maksud lain? Kenapa harus terburu-buru? Maka dari itu, kita dapat menilai bahwa cerita artis B ini memang benar bahwa wanita A ini mau dinikahi karena hanya mencari popularitas mata. Rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi dan kesetiaan cerita kita. Asumsi ini menyatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada cerita sejauh cerita tersebut tampak konsisten secara internal dan jujur. Untuk menentukan apakah cerita tersebut konsisten secara internal, kita harus melihat apakah ada keterkaitan antara cerita kedua belah pihak secara konsisten atau tidak. Misal kalau kita lihat cerita dari segi artis B, mungkin benar bahwa wanita A dengan dia tidak menikah secara sah, karena A tidak memberikan bukti kepada netizen bahwa dia menikah secara resmi dengan artis B. Begitu juga dari segi wanita A. Mungkin benar bahwa artis B berselingkuh karena ia tidak membuktikan kepada netizen bahwa ia tidak berselingkuh dan malah menyerang balik wanita A. Dunia adalah sekumpulan cerita yang kita pilih, dan dengan demikian terus-menerus menciptakan kembali kehidupan kita. Dunia adalah sebuah rangkaian dalam cerita-cerita, dan ketika kita memilih salah satu di antaranya, kita mengalami hidup secara berbeda dan memberikan kesempatan bagi kita untuk menciptakan ulang kehidupan kita. Nah, di dalam kasus perceraian yang terjadi, kita mendapatkan dua cerita yang berbeda. Maka, pada akhirnya kita harus memilih cerita mana yang menurut kita itu benar. Apakah cerita dari artis B ataukah cerita dari wanita A. Dari keputusan itulah yang akan mempengaruhi sikap serta cara pandang kita terhadap mereka. Ya, ini adalah asumsi yang kedua, 5 Assumption of the Rational World Paradigm. Pertama, orang pada dasarnya rasional. Kita membuat keputusan berdasarkan argumen. Yang ketiga, jenis situasi berbicara menentukan jalannya argumen kita. Yang keempat, rasionalitas ditentukan oleh seberapa banyak kita tahu, seberapa baik kita berdebat. Yang kelima, dunia adalah sekumpulan teka-teki logis yang dapat kita pecahkan melalui analisis rasional.
Contrast between narrative and rational world paradigm. Nah, di sini ada kontras dari kedua naratif paradigma. Pertama adalah yang sebelah kiri adalah naratif paradigma, yang sebelah kanan adalah paradigma dunia rasional. Nah, dimulai dari yang sebelah kiri. Pertama, manusia adalah pencerita. Yang kedua, pengambilan keputusan dan komunikasi didasarkan pada pertimbangan yang sehat. Ketiga, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, dan karakter. Yang keempat, rasionalitas didasarkan pada kesadaran orang tentang bagaimana sebuah cerita konsisten secara internal dan benar sebagaimana pengalaman hidup yang dijalani. Yang kelima, dunia dialami oleh orang sebagai sebuah kumpulan cerita yang dipilih salah satunya. Ketika memilih, kita menjalani hidup dalam sebuah proses penciptaan ulang yang terus-menerus. Nah, yang sebelah kanan paradigma dunia rasional. Pertama, manusia adalah makhluk rasional. Yang kedua, pengambilan keputusan didasarkan pada argumen. Yang ketiga, argumen mengikuti kriteria khusus untuk mencapai penimbangan yang sehat dan logika. Yang keempat, rasionalitas didasarkan pada kualitas pengetahuan dan proses pemikiran formal. Yang kelima, dunia dapat direduksi menjadi sebuah rangkaian hubungan logis yang disingkap melalui pemikiran logis. Key concept in the narrative approach. Sama ada narration dan paradigm. Narasi di sini adalah tindakan simbolik, kata-kata, atau perbuatan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang hidup, menciptakan atau menafsirkannya. Semua komunikasi, kecuali lucon dan komunikasi batik, adalah sebuah narasi. Setiap tindakan komunikatif tertanam dalam cerita yang berkelanjutan dengan awal, tengah, dan akhir. Setiap tindakan komunikatif membutuhkan interpretasi makna dan nilai untuk kehidupan kita sendiri. Makna tidak melekat dalam peristiwa, tetapi hanya masuk akal dalam kerangka cerita. Narration atau narasi adalah penafsiran verbal dan non-verbal yang disusun secara logis untuk menghasilkan suatu makna. Nah, proses komunikasi ini dipengaruhi oleh pengalaman dan faktor lain dari masa lalu. Konsep tersebut menjunjung tinggi gagasan bahwa komunikasi terjadi antara narator dan pendengar dalam bentuk cerita. Ceritanya mencakup peristiwa yang ingin dikomunikasikan oleh narator dengan pendengar dan tidak masuk dalam satu kategori. Nah, narration ini, paradigma naratif ini bekerja dalam dua prinsip, yaitu pertama ada coherence atau koherensi. Nah, konten apapun saat berkomunikasi hanya efektif jika masuk akal pada pendengar. Dari koherensi adalah tingkat pemahaman naratif. Efektivitas penyampaian cerita dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertama, struktur naratif, mana artinya adalah jenis koherensi yang mengacu pada aliran cerita. Yang kedua, kemiripan antar cerita, yaitu jenis koherensi yang mengacu pada kesesuaian antara satu cerita dan cerita terkait lainnya. Dan yang ketiga adalah kredibilitas karakter. Jenis koherensi ini mengacu pada kepercayaan karakter dalam cerita. Nah, yang kedua adalah fidelity atau reliabilitas. Prinsip kedua ini, reliabilitas menentukan kredibilitasi atau keandalan cerita yang dinarasikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh persuasi pendengar apakah orang tersebut menerima cerita tersebut atau tidak. Serangkaian nilai diikuti untuk menerima keandalan cerita. Reliabilitas dicapai dengan mengikuti serangkaian pertanyaan. Yang pertama, apakah peristiwa yang digambarkan benar-benar faktual? Yang kedua, apakah fakta telah terdistorsi saat bercerita? Yang ketiga, pola penalaran mengikuti saat bercerita. Bagaimana argumen dalam cerita mempengaruhi pengambilan keputusan pendengar. Dan yang terakhir, bagaimana pentingnya cerita tersebut dinarasikan. Lalu masuk ke logic of good reasons. Nah, ini adalah seperangkat nilai untuk menerima sebuah cerita sebagai benar dan layak atau untuk diterima. Nah, ini menyediakan metode untuk fidelity. Memberikan seorang pendengar seperangkat nilai yang menariknya dan membentuk jaminan untuk menerima atau menolak saran yang dikemukakan oleh bentuk naratif apapun. Nah, logika ini merupakan proses yang terdiri dari rangkaian 5 pertanyaan yang diajukan pendengar tentang penuturan. Pertama ada 5 pertanyaan pertama tentang membentuk logika alasan.
Pertanyaan pertama adalah, apakah pernyataan-pernyataan diklaim faktual di dalam sebuah naratif benar-benar faktual? Yang kedua, apakah ada fakta-fakta relevan yang telah dihapuskan dari naratif atau didistorsi dalam penyampaiannya? Yang ketiga, pola-pola pertimbangan apa yang ada di dalam naratif? Yang keempat, seberapa relevan argumen-argumen di dalam cerita dengan keputusan apapun yang mungkin akan dibuat oleh pendengar? Yang kelima, seberapa baik naratif ini menjawab isu-isu penting dan signifikan dari kasus ini. Lalu yang kedua adalah pertanyaan tentang membentuk logika good reasons. Pertama, nilai implisit apakah yang terkandung di dalam naratif. Yang kedua, apakah nilai-nilai tersebut sesuai dengan keputusan yang relevan dengan narasi. Yang ketiga, apakah dampak dari mengikuti nilai-nilai yang tertanam di dalam naratif tersebut. Yang keempat, apakah nilai-nilai tersebut dapat dikonfirmasi atau divalidasi dalam pengalaman yang dijalani. Yang kelima, apakah nilai-nilai dari naratif merupakan dasar bagi perilaku manusia yang ideal. Nah, paradigma naratif ini pastinya mendapatkan adanya kritik. Nah, paradigma naratif ini merupakan konsep yang luas dalam komunikasi manusia dan hampir tidak mungkin dilakukan suatu kajian. Bertentangan dengan konsep ini, banyak filsuf yang percaya bahwa komunikasi tidak selalu naratif. Misalnya, cerita fantasi tidak dapat menjadi naratif karena di luar imajinasi seseorang dan akan berubah dari prinsip-prinsip narasi seperti struktur dan keandalan. Integration, Critique, and Closing. Fisher menawarkan wawasan baru tentang perilaku komunikasi dan mengarahkan perhatian kita pada proses-proses demokratis di dalam area kritik retorika. Fisher juga menambahkan gagasan bahwa pengalaman hidup seseorang yang dijalani di dalam hidup membuat mereka mampu menganalisis retorika. Paradigma naratif membantu kita untuk melihat sifat dari logika yang bekerja dalam percakapan komunikasi. Dengan demikian, paradigma naratif telah memberikan kontribusi substansial kepada pemahaman tentang komunikasi manusia dan sifat alami manusia pada umumnya. Di sini ada integrasi dan kritik. Saya akan menjelaskan bagian kritik. Kriteria evaluasi. Yang pertama ada skop atau ruang lingkup. Kritik terhadap paradigma naratif terlalu luas, sehingga agak sulit untuk melakukan pengujian. Fisher mengatakan bahwa semua komunikasi adalah naratif, namun para peneliti tidak sependapat dengan Fisher, karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena beberapa komunikasi tidak berbentuk naratif, dan alasan yang kedua karena mempertanyakan utilitas dengan definisi yang mencakup semuanya. Kemudian yang kedua ada logical consistency atau konsistensi logis. Paradigma naratif dipersalahkan karena gagal untuk konsisten dengan beberapa klaim yang dibuat oleh Fisher. Rowan menemukan bahwa pendekatan naratif tidak benar-benar memberikan struktur yang lebih demokratis, jauh dibandingkan dengan sistem hierarki yang didukung oleh paradigma dunia rasional. Paradigma naratif juga tidak sepenuhnya menawarkan alternatif dari paradigma itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada utility atau utilitas. Paradigma naratif memiliki kritik yang menemukan bahwa paradigma ini kurang berguna. Maksudnya, paradigma naratif ini adalah sebuah teori yang terlalu konservatif karena fokusnya terhadap kejujuran yang realitanya menjadi rasionalitas konsepsi normatif daripada membebaskan kita dari mereka seperti yang Fisher tawarkan. Next. Kemudian ada testability atau testabilitas. Kritik tentang ruang lingkup teori yang terlalu luas akan mengarah kepada isu. Misalnya bagaimana cara kita membedakan cerita dari jenis komunikasi lain jika hampir semua komunikasi adalah naratif. Paradigma naratif menawarkan sedikit panduan untuk menyusun studi ini, sehingga sulit untuk membuktikan apakah suatu pernyataan tidak reaktif. Yang terakhir ada heurisme. Paradigma naratif telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kajian mengenai komunikasi manusia. Pertama, ide mengenai orang sebagai pencerita telah terbukti menarik dan heuristik.
Fisher juga telah memberikan paradigma baru untuk memahami sifat dasar manusia yang terletak tepat di alam simbolis komunikasi. Kegiatan keilmuan di masa mendatang akan memperluas suatu kerangka paradigma naratif untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahannya. Lalu masuk contoh terakhir. Nah, di sini Ryan atau Ryan percaya pada keberadaannya ekstraterestrial atau makhluk-makhluk luar angkasa. Nah, dia biasa menghabiskan waktu berjam-jam untuk meneliti kemungkinan adanya invasi alien dan keberadaannya. Jadi setiap kali ada peristiwa yang terjadi, dia beralasan kejadian tersebut dengan adanya makhluk-makhluk ekstraterestrial. Namun di lingkungan pertemanannya, mayoritas temannya itu menolak gagasan tersebut, atau mereka tidak mendengarkan dan mengabaikan apa yang dikatakan Ryan. Nah, beberapa yang tertarik percaya. Alasan mayoritas itu untuk mengesampingkan dalil tersebut adalah karena ketidakjelasan dan misteri dalam cerita yang ia ceritakan, di mana tidak ada bukti itu, bukti yang konkret. Nah, masyarakat itu menerima narasi mengikuti prinsip koherensi dan reliabilitas, sehingga membuat sebagian besar teman Ryan itu menolak gagasan tersebut. Nah, sedikit yang menerima narasi dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan latar belakang budaya lainnya. Baiklah, hari ini aku akan menjelaskan tentang Speak Act Theory. Apa itu Speak Act Theory? Yang pertama, kita harus mengetahui siapa yang menciptakan ini. Jadi, teori ini diperkenalkan oleh filsuf Oxford, Joel Austin dalam How to Do Things, dan dikembangkan oleh filsuf Amerika J.R. Searle. Ini mempertimbangkan sejauh mana ucapan yang dikatakan melakukan tindakan lokusi, tindakan ilokusi, dan tindakan perlokusi. Speak Act Theory atau teori tindak tutur adalah bagian dari pragmatik yang mempelajari bagaimana kata-kata digunakan tidak hanya menyajikan informasi, tetapi tidak juga untuk melaksanakan tindakan. Tindak tutur mencakup situasi psikologis, misalnya berterima kasih dan memohon maaf. Austin membagi tindakan linguistiknya menjadi 3 kategori. Berikutnya yaitu yang pertama, tindakan lokusi. Ini adalah tindakan yang mengatakan sesuatu, ini melakukan makna dan menciptakan sesuatu yang dapat dimengerti sepenuhnya untuk disampaikan atau diungkapkan. Dan selanjutnya adalah ilokusi. Ini adalah sebagai tindakan mengatakan sesuatu atau sebagai tindakan menentang. Mengatakan sesuatu, ucapan ilokusi memiliki kekuatan tertentu. Ia fasih dalam nada, sikap, perasaan, emosi tertentu akan dari niat pembicara orang lain dalam ucapan ilokusi. Ini sering digunakan sebagai nada peringatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tindakan perlokusi. Biasanya menciptakan rasa efek konsekuensial pada penonton. Efeknya bisa berupa pikiran, imajinasi, perasaan, emosi. Efek pada penerima adalah karakter utama ucapan perlokusi. Ini adalah tabel berikut yang barusan saya jelasin. Dan ini adalah contoh dari tindakan lokusi. Jadi tindakan lokusi menggambarkan situasi berbahaya. Tindakan ilokusi bertindak sebagai kekuatan peringatan, dan tindakan perlokusi menakutkan penerima. Austin sendiri mengakui bahwa ketika komponen ucapan ini dapat dipisahkan seluruhnya, kita harus mempertimbangkan situasi total di mana ucapan tersebut dikeluarkan tindak tutur total. Jika kita ingin melihat paralel antara pernyataan dan ucapan performatif dan bagaimana masing-masing dapat salah, mungkin memang kita tidak ada perbedaan besar antara pernyataan dan ucapan performatif. Dan seperti Austin. Shirley mengemukakan bahwa unit dasar komunikasi linguistik adalah tindak tutur. Ini bisa berupa kata, frasa, kalimat, atau suara. Itu harus memenuhi tugas untuk mengungkapkan maksud pengguna. Memahami niat pengguna dapat menghasilkan pemahaman lengkap tentang tindak tutur. Berikut ini adalah fungsi dari tindak tutur.
Tindak tutur merupakan salah satu bentuk bahasa yang memiliki fungsi bagi manusia, terutama fungsi komunikatif. Menurut Targan 2015, tindak tutur memiliki beberapa fungsi, di antara lain yaitu fungsi instrumental. Fungsi instrumental melayani pengelolaan lingkungan, menyebabkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Fungsi regulasi, fungsi aturan alat untuk mengaturkan tingkah laku orang, misalnya persetujuan, celaan, dan ketidaksetujuan. Fungsi representasional, fungsi tuturan untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan dan melaporkan dengan perkataan lain, menggambarkan realitas yang sebenarnya seperti yang dilihat seseorang. Fungsi interaksional, fungsi tuturan yang menjalin dan memantapkan hubungan antara penutur dan petutur. Fungsi personal, fungsi aturan dalam mengekspresikan perasaan, emosi pribadi, serta reaksi-reaksi yang dalam. Fungsi heuristik digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan mempelajari seluk-beluk lingkungan, dan seringkali disampaikan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menuntut jawaban. Fungsi imajinatif, fungsi tuturan dalam menciptakan sistem-sistem atau gagasan-gagasan bersifat imajinatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Demikian presentasi dari kelompok kami McLaren. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.